sudah diberikan Tuhan untuk kita jalani, dan kita akan masuk dalam hari terakhir pada minggu ini. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, di patari dahon debatado holong nerohania tuhita, dina disurunia anak nia nasasadai tu portibion, aso tarbain hita mangolumar hite-hite anaknya. Dalam bahasa Indonesia, dalam hal ini lah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca perikop ini secara khusus pasal 4 ayat 7 sampai ayat 21, maka kita akan melihat bahwa Allah itu adalah kasih. Dengan Allah sebagai kasih, kita diharapkan sebagai orang percaya untuk hidup di dalam kasih. Dalam memahami kasih, sesungguhnya kita harus bercermin dengan bagaimana Allah mengasihi kita. Pada firman Tuhan kali ini, dalam ayat 9 pada 1 Yohanes 4 ayat 9 ini, dikatakan bahwa Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal dalam dunia. Allah mengutus anaknya yang tunggal dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Yang pertama, kalimat yang dikatakan mengutus anaknya yang tunggal. Mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Kita tahu bahwa Allah itu bertahta di sorga. Allah yang empunya segala-galanya. Oleh karena itu, Allah jauh lebih tinggi daripada manusia dan daripada dunia ini. Karena memang segala yang ada adalah ciptaan. Namun ketika Allah melihat bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan tidak bisa keluar dari lumpur dosa tersebut, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ada sebuah kisah ilustrasi demikian. Suatu saat ada seekor kera masuk ke dalam lubang. Kemudian ketika akan ada yang menolong, ternyata ditariklah gayung yang ada di dalam sumur, dan ditarik, ternyata embernya telah lepas. Kemudian diutuslah satu orang untuk terjun ke bawah. Kemudian setelah terjun ke bawah, ternyata tidak keluar dari dalam sumur tersebut. Dan dia berteriak, "Tolong saya, karena keranya, ada kera di dalam lubang ini dan harus diselamatkan beserta dengan saya." Setelah ditanya satu kampung, ternyata tidak ada yang berani untuk masuk ke dalam lubang tersebut. Dan ada saudaranya mengatakan, "Saya akan turun ke dalam lubang tersebut." Kemudian turun ke dalam lubang dan diikatlah pinggangnya. Dan setelah masuk ke dalam lubang tersebut, ternyata setelah diangkat selesai, ditanyalah satu kampung, "Kenapa engkau mau? Padahal kau dan saudaramu itu bermusuhan selama ini." Katanya, "Saya tahu ketika saya yang akan menolong saudara saya, maka saya tidak akan melepaskan dia karena dia adalah saudara saya. Namun ketika orang lain, maka ketika dalam kesulitan bisa saja melepaskannya." Memang demikianlah kehidupan kita. Ketika kasih itu hanya sebatas sebuah ungkapan, kasih itu hanya dibatasi oleh keberadaan kita, maka sulit untuk menyatakan kasih dan mengeluarkan orang dari pergumulannya. Namun ketika kita menghidupi sebagaimana Kristus hidup tersebut, di mana menjadi turun dari tahtanya ke dalam dunia,
tata Allah yang kudus itu menjadi ke dalam dunia yang kotor dan penuh dosa dan noda ini. Kemudian yang dilakukan oleh Allah adalah Dia menjadi menebus, menjadi jalan keselamatan itu. Dia bukan hanya sebagai turun, namun memberikan dirinya sebagai jalan. Mari kita bayangkan ada sebuah jurang antara gunung yang satu dengan yang satu, terdapat sebuah jurang yang sangat dalam. Kemudian ada jembatan, dan jembatan ini pasti dipijak, dan orang pasti bertumpu kepadanya ketika akan menyeberang. Demikian juga dengan Kristus Yesus, ketika Dia turun dan menyatakan diri sebagai jalan, maka Dia menjadi tumpuan kaki daripada setiap orang yang berdosa, sehingga keberdosaannya bisa menjadi sampai kepada kekudusan Allah oleh karena jembatan, yaitu Kristus Yesus. Saudara terkasih dalam Kristus, itulah kasih, yaitu pengorbanan diri untuk memahami orang yang berbeda ataupun yang ada di sekitar kita. Dengan memahami itu, kita akan menjadi memberikan diri kita untuk berusaha mengerti Dia, bukan untuk berusaha dimengertinya. Banyak orang dan segala perjalanan pergaulan kehidupan ini sering terjadi adalah kita menuntut orang untuk menjadi seperti kita. Namun kasih itu adalah kita menuntut diri kita agar mengerti dan memahami orang di sekitar kita. Pahamilah pasanganmu, pahamilah keluargamu, pahamilah anak-anakmu. Jangan berusaha untuk dipahami dan dimengerti. Dengan demikian, kita menjadi turun dari keberadaan kita kepada keberadaan orang yang ada di hadapan kita. Kita akan menjadi menjembatani antara perbedaan, dan kita menjadi bisa berkomunikasi dengan Allah. Itulah kasih yang mau dipraktekkan dalam kehidupan kita ketika Allah turun ke bumi, kemudian menjadikan dirinya sebagai jembatan untuk keselamatan. Jadilah sebagai pengaktualisasi kasih dalam kehidupan. Kita bersatu. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami agar hidup di dalam mengasihi, melihat Yesus mengasihi kami, yaitu meninggalkan tahtanya dan memberikan dirinya menjadi jalan keselamatan. Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa, biarlah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan kami ini menjadi hidup di dalam aktualisasi kasih, bukan sebagai teori ataupun di dalam sebuah konsep-konsep kasih. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kehidupan kami menjadi bahagian daripada orang yang meneladani Kristus Yesus. Hamba berdoa kepada setiap orang yang mendengarkan channel ini, yang sakit Engkau sembuhkan, yang sendirian Engkau dampingi, yang meminta kepada Tuhan Engkau memberikan kasih karunia-Mu. Biarlah Yesus Kristus yang menjadi penopang dan penyembuh bagi kehidupan setiap orang yang percaya. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa setiap pekerjaan dan usaha orang-orang yang mendengarkan channel ini, Engkau berkati di dalam hari lepas hari, sehingga berbuah sukacita dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus